Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Akbar CK. Bapak Presiden Prabowo Subianto tinjau warga terdampak banjir didampingi Sekretaris Kabinet Letkol Teddy ya. Pak Prabowo nggak pakai heli, Pak Prabowo nggak pakai perahu karet, dan Pak Prabowo nggak pakai pelampung ya. Seperti gubernur dan wakil gubernurnya Jakarta. Yang satu pakai heli, yang satu pakai perahu karet, dan lengkap dengan pelampungnya. Nah, Pak Prabowo Subianto hanya mengenakan sepatu boot, sama halnya yang dilakukan Mas Wapres sebelumnya ya, mengenakan sepatu boot, langsung becek-becekan, ngobrol sama warga, itu juga Pak Prabowo Subianto ya. Dan Pak Prabowo Subianto menyempatkan diri berbuka bersama warga yang terdampak banjir. Nah, seperti apa video selengkapnya? Langsung aja kita simak videonya berikut ini. Catat dan cek tet. Pak Dadang, saya sekarang di Kecamatan Babelan. Oh, Bapak sudah ke sana? Ya, saya di sana di Kabupaten Bekasi, Kecamatan Babelan. Ya. Tapi mereka makannya belum sampai. Di Kecamatan Babelan. Ya, hanya memang kondisi mereka itu masih banyak banjir ini. Sekolah dasarnya SDN 04 masih kerendam, jadi harus dipikirkan nanti bagaimana Baik. Presiden Prabowo mengunjungi warga terdampak banjir di Babelan, Kabupaten Bekasi pada Sabtu 8 Maret 2025. Prabowo didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjelang buka puasa. Dalam kunjungan tersebut, Prabowo menyusuri pemukiman yang masih tergenang banjir. Selain membagikan bantuan makanan untuk berbuka puasa, Prabowo juga ikut berbuka puasa bersama warga di salah satu rumah yang dikunjungi. Diketahui hingga saat ini banjir masih melanda sejumlah wilayah di Bekasi. Hujan intensitas tinggi dalam satu pekan terakhir menjadi pemicu utama banjir terjadi. Dengan segala maaf kepada kawan-kawan kita, terlalu banyak yang bicara orang. Dan saya harus katakan, di antara problem dari semuanya sekarang ini yang mencoba menyerang Gibran itu, menurut saya itu karena nggak suka Prabowo. Sebenarnya gitu. Iya. Jadi dia sudah terjebak sebenarnya pada pikiran kecil ini. Coba cek semuanya, intinya nggak suka Prabowo. Kalau misalnya Gibran jadi wakil Ganjar, no problem. No problem pasti. Gibran jadi wakilnya Anies Baswedan lebih nggak problem lagi. Iya. Tapi ini karena menjadi wakilnya Prabowo. Iya. Dan mereka terjebak pada pikiran kecil tentang orang. Mereka sudah memblacklist orang yang bernama Prabowo. Saya tahu ini kalau kita cerita bagaimana
bagaimana orang-orang itu sampai pada kesimpulan itu, ya menurut saya itu agak memalukan begitu ya, karena soal ketersinggungan dengan gaya, ya kan, soal apa namanya kekecewaan dari fakta bahwa dia berasal dari rezim Orde Baru dulu, yang orang tidak tahu bagaimana tarik menarik dinamika antara Prabowo dengan rezim Orde Baru. Kenapa di elit-elit militer dia itu menjadi pada waktu itulah dianggap pengganggu lah. Sebagian karena sikap kritisnya, karena keberanian bertemu aktivis kayak kita, ya kan, karena outspoken, berani bicara, berani melontarkan perlunya reformasi ekonomi pada saat Orde Baru begitu kuat berkuasa. Tapi orang-orang itu dari dulu memang punya masalah pribadi dengan Prabowo. Jadi kalau kita cari rasionalitasnya tentang Gibran, tentang Pak Jokowi, nggak ada. Simply karena Pak Jokowi membiarkan, ya kata Pak Jokowi, Gibran sudah dewasa, ngapain dilarang-larang kan? Masa orang sudah jadi wali kota masih diatur kayak anak masih nyusu sama ibunya, kan nggak bisa begitu dong gitu. Tapi lagi-lagi kalau nyebut nama-nama, begitu dia nyerang Gibran itu pasti punya masalah dengan Pak Prabowo. Siapapun yang nyerang Gibran berarti punya masalah dengan Pak Prabowo Subianto, ya. Pak Prabowo Subianto, ya, korupsi satu persatu dibredel. Banyak yang nggak suka dengan kebijakan yang diambil oleh Pak Prabowo Subianto, ya. Intinya para maling-maling, ya, para koruptor yang merugikan rakyat. Karena Prabowo ini menurut saya, ini yang kita baca sejarah ya, abang bayangkan aja, ini orang dalam bahasa lain ya, kalau kita bicara pemimpin-pemimpin pemersatu di dunia seperti Mandela gitu ya, itu orang-orang yang memang mengalami juga dalam dimensinya dia pahit getir dari hidup dalam transisi dari otoritarianisme lalu mengikuti demokrasi, bikin partai politik, mengirimkan ribuan orang menjadi pejabat publik dalam transisi ini. Sehingga kalau dibilang ini tokoh demokrasi, dia aktif menghidupkan partai politik sebagai backbone inti dari demokrasi kita. Dan tekun dia bertarung berkali-kali, dan dia mengetawakan dirinya karena kalah berkali-kali. Dia ketawain dirinya. Sering kalah katanya gitu. Datang ke Pak Jokowi katanya, Pak, saya belajar sama Bapak karena saya kalah sama Bapak 2 kali katanya. Di zaman Ibu Mega dijadiin wakil, nggak ada orang ribut, ya kan? Karena apa namanya menjadi bagian dari mereka. Kemarin juga jadi menteri nggak ribut, karena dianggap membantu Pak Jokowi juga. Itu menciptakan stabilitas buat Pak Jokowi, nggak marah. Tapi begitu Prabowo mau mimpin, ini yang menakutkan mereka. Banyak nih kelompok-kelompok takut itu, saya mengerti. Tapi orang ini takut kalau kita bersatu, takut kalau kita mandiri, takut kalau Prabowo punya determinasi tentang keadilan sosial. Itu yang mereka takuti. Itu dia video kita kali ini ya. Silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar terkait video-video yang udah kita tampilkan tadi. Pak Prabowo Subianto tinjau banjir, nggak pakai heli, nggak pakai perahu karet, nggak pakai pelampung, sama dengan Mas Wapres, hanya mengenakan sepatu boot, ya, terjun ke air, ubur-ubur ikan lele. Itu baru pemimpin le. Jangan lupa like dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan informasi dan notifikasi dari channel ini. Saya Persika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye.